Di saat ku terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina. Ku akan teruskan terbang menggapai bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang lagi galau, baper juga. Baik sahabat, hari kemarin saya tidak membuat reaksi dikarenakan saya sakit sahabat. Saya sakit pilek ya. Mungkin juga sekarang masih juga sama. Jadi suaranya mungkin agak sedikit nggak gimana gitu suaranya ya. Karena kemarin saya juga masih bingung apa yang sudah mau saya ulik gitu. Serba bingung, serba galau, beberapa hari ini galau. Kemudian kemarin saya melihat TikTokan ataupun informasi bahwa Mas Yun pergi ke Bos Aeromek. Kemudian juga semalam dia hadir di salah satu acara DJ, dinobatkan sebagai apa ya, pemuda inspiratif dari kampung yang kemudian menggemparkan Indonesia gitu. Oke, apa yang kemudian saya akan bahas sekarang adalah kemarin saya sudah sempat, ataupun kemarin sahabat-sahabat sekalian sudah sempat melihat beberapa bocoran, dan juga Mas Yun juga sering mengatakan bahwa dia sedang gundah dan sebagainya. Ya, mungkin kita sama-sama tahu mungkin mereka sedang punya masalah dalam hubungan, tapi itu masalah yang bisa aslinya masih diselesaikan, karena biasa disebutkan oleh beberapa sahabat ya, bahwa sebelum janur kuning melengkung di antara mereka, maka perjuangan masih bisa dilanjutkan gitu kan. Kecuali saat ego mereka sangat kuat, seperti yang telah saya bahas bahwa kalau anak pertama ini sahabat punya ego yang sangat kuat. Jika ego mereka sangat kuat dan tidak mau ada yang mengalah, ya entahlah gitu kan. Tapi intinya yang ingin saya obrolkan sekarang sahabat, ya melihat mereka berdua dalam posisi bermasalah, umpamanya memang benar ada masalah di antara mereka, tapi mereka membawanya dengan cara yang tegar. Ya mungkin di sudut mereka mungkin menangis, tapi ketika bertemu dengan orang, mereka tunjukkan bahwa mereka tegar luar biasa. Karena seperti ini sahabat ya. Kadang-kadang orang yang ada di sekitar kita itu lebih suka bersama dengan kita ketika kita bahagia. Tidak mau ikut susah. Ya itulah kebanyakan manusia seperti itu. Jadi saat susah mereka mungkin, saya mau susah juga atau gimana ya gitu. Mereka akhirnya, tapi kalau kita ketawa, mereka juga ikut ketawa. Tapi ketika kita nangis, kadang-kadang untuk nangis agak kesulitan. Sehingga kebanyakan teman-teman itu, kebanyakan ya, teman-teman kita itu malas ketika menghadapi kita, selalu mengeluh, selalu sedih dan sebagainya di depan kita. Tapi suka ketika kita itu ceria dan sebagainya. Jadi sahabat, kita itu mendingan tunjukkan rasa ceria kita, walaupun di dalam hati kita itu memendam perasaan-perasaan yang gundah gulana. Karena teman kita pengen melihat kita terus bahagia, bukan bersedih. Jadi bolehlah kita nangis di pojokan ruang, tapi ketika kita keluar di kamar, kita tunjukkan bahwa kita tersenyum dengan baik-baik, agar teman-teman kita itu senang melihatnya gitu.
Dan begitupun yang ditunjukkan oleh mereka berdua, sahabat saya kagum ya. Kalau memang benar-benar mereka sedang menghadapi sebuah problematika percintaan, Mas Yun masih sempat hadir di acara yang digelar dengan cara meriah. Kemudian Bunda juga mempersiapkan dirinya dalam event yang luar biasa di stasiun televisi, dan juga akan meluncing lagu barunya dia. Tapi dia tidak muncul beberapa hari ini dikarenakan mungkin kesibukannya dan juga kesiapan dia untuk bertemu dengan beberapa fannya. Takut beberapa pertanyaan dan sebagainya yang membuat dia runtuh. Terus terang sahabat ya, dalam problematika seperti ini, saya yakin bukan hanya Mas Yun yang mengalami dilema, tapi juga Bunda juga mengalami dilema. Karena apalagi perasaan seorang wanita sahabat ya, perasaan seorang wanita itu sangat-sangat peka. Jadi tidak bisa kemudian disinggung di apa beberapa hal itu. Jadi dia sedang memantapkan dirinya untuk meluncing lagu terbarunya dan juga mengikuti audisi di salah satu stasiun televisi kan. Jadi dia mungkin sedikit menahan dirinya karena seperti yang kemarin saya sempat meng-up sebuah video saat Bunda itu live dengan Mas Roni, walaupun itu adalah video yang lama, tapi intinya yang pengen saya sampaikan di sana walaupun tidak sempat saya review sahabat ya. Intinya Mas Yun dan juga Bunda Fauzana itu merupakan orang yang sekarang menjadi sorotan bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Jadi untuk live mereka memang harus hati-hati. Sedikit saja keteledoran dalam ucapan itu akan membuat geger seluruh warga Indonesia. Jadi memang harus hati-hati dalam obrolannya karena mereka sedang disorot sekarang. Itu yang ingin saya sampaikan dalam postingan saya ketika dengan Mas Roni, walaupun itu videonya agak sedikit lama. Agar kita sadar ya bahwa mereka sekarang jadi sorotan, dan ketika mereka itu tidak mau mengatakan apa-apa terhadap hubungan, takut ada sebuah blunder-blunder yang akan mengakibatkan spekulasi liar dari kita gitu. Tapi yang saya ingin sampaikan sekarang adalah bahwa mereka sedang mulai memantapkan diri, belajar untuk menghadapi sebuah gelombang yang sangat mungkin nggak terlalu besar, masih riak-riak kecil. Tapi namanya orang masih baru mendayung sampan, riak kecil sudah akan membuat goyah sampan itu. Tapi lama-kelamaan ketika riak-riak kecil itu sudah biasa mereka jalani, kemudian bertemu dengan gelombang yang lebih besar, mungkin mereka sudah lebih siap. Gitu. Jadi, dalam problematika yang mungkin mereka hadapi sekarang, itu mungkin sebagai bentuk pelajaran kedewasaan bagi mereka. Jadi, kita nggak perlu mengompori dengan cara yang lebih kasar lagi. Nggak perlu kita kompori dengan cara yang saling hujat, yang apa fan-fannya ini. Tapi biarkan mereka menjalaninya dengan baik. Kemudian pada tanggal berapa katanya teman-teman itu tanggal 10 ya. Kemudian ada yang mengatakan harus ketemu. Gitu. Saya yakin sahabat ya, ketemu atau tidak pun, saya yakin mereka sudah punya komunikasi yang lebih intens lah. Baik mereka berdua ataupun dengan keluarga mereka. Gitu. Untuk bertemu itu mungkin bagian terkecil dari usaha mereka gitu. Tapi usaha yang lebih besar adalah mendekatkan diri baik Mas Yun dan juga Bunda Fauzana dan juga seluruh keluarganya untuk sama-sama memadukan sebuah komitmen mereka berdua dan juga keluarga. Karena sahabat ya, untuk menjalani sebuah rumah tangga itu tidak hanya melibatkan dua orang ini, tapi juga adalah keluarga semuanya. Karena hubungan rumah tangga itu adalah hubungan keluarga, bukan hubungan dua mempelai saja, gitu. Jadi mungkin ada beberapa diskusi-diskusi yang kemudian dirasa penting diselesaikan oleh mereka berdua, gitu. Untuk bertemu itu hal kecil sih, kalau bertemu. Kalau mau bertemu itu, sahabat, sekarang saja mereka bisa berangkat kok. Kalau masalah biaya itu hal yang kecil kalau menurut saya. Kalau masalah biaya, Mas Yun mau ke Padang ataupun Bunda mau ke Jawa Timur, itu kalau biaya itu hal yang kecil, karena banyak orang yang kelempamanya pengen berangkat dan tidak punya biaya, banyak kok orang yang membiayakannya. Tapi
seperti yang telah saya katakan itu ya, pertemuan itu mungkin hanya langkah terkecil dari usaha mereka mendekatkan diri. Tapi usaha yang terbesar adalah memadukan sebuah komitmen mereka berdua dan juga keluarga, sekaligus saling menyelami sikap pribadi mereka masing-masing. Itu yang lebih utama dari mereka. Jadi kita tunggu sajalah. Kita tunggu saja, kita support mereka terus, dan kita hargai mereka terhadap ketegaran mereka dalam menghadapi riak-riak kecil percintaan. Ini hal yang biasa. Dan kita tetap sama-sama apa istilahnya ya? Sama-sama mengharap mereka itu tetap baikan. Apapun itu. Toh umpamanya mereka sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan kisah cintanya, umpamanya ya. Tapi tetap kita mengharap mereka tetap baikan, tetap tiktokan seperti biasa, seperti teman-teman yang lain gitu. Walaupun obrolannya mungkin tidak bucin-bucinan seperti dulu lagi, kita tetap suka kan. Daripada mereka harus saling adu punggung, tidak saling sapa dan sebagainya, itu yang membuat kita tambah gimana gitu perasaannya. Kalau masalah mereka pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kalau menurut saya pribadi itu sih ya mereka sendiri yang memutuskan apakah memang sesuai atau gimana menurut hati dan perasaan mereka masing-masing. Tapi kalau harapan saya pribadi memang apapun keputusan mereka, mereka harus ikhlas, harus tabah menjalani dan juga damai. Mereka tetap seperti sedia kala, bertemanlah gitulah. Umpamanya tidak mau melanjutkan yang ke jenjang yang lebih serius, berteman sehingga kita tetap bisa menikmati obrolan mereka, walaupun obrolannya nggak bucin-bucinan lagi umpamanya, tapi mungkin ada gojlokan, ada sedikit gimmick-gimmick yang dilontarkan oleh mereka berdua kan, apa ya, tiktokan yang dilontarkan oleh mereka berdua yang membuat kita terhibur. Walaupun tidak bucin-bucinan lagi, nggak apa-apa. Yang penting mereka yang telah mempersatukan kita semua ini tetap bersatu, baik sebagai pasangan yang diikat oleh percintaan ataupun sebagai sahabat yang sangat luar biasa. Ya, kalau umpamanya di antara kalian ada yang tidak setuju, tidak apa-apa, anggap sebuah hiburan. Tapi itu hanya harapan saya sendiri ya. Itu saja sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tetap dukung mereka berdua ya. Karena mereka saya yakin dalam hati kecilnya sedang meronta-ronta. Tidak perlu kita hujat dan sebagainya, bertambah menyakiti hati mereka juga ya. Tapi kita tetap dukung agar mereka tetap bersahabat kalau umpamanya memang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi umpamanya. Tapi kalau menurut saya sih tetap bisa mereka usahakan problematika apa saja. Mungkin ini hanya riak-riak kecil, karena nanti ketika bersama berkeluarga bahkan akan ketemu dengan gelombang-gelombang yang lebih besar lagi. Ya, ini pelajaran bagi mereka lah untuk menghadapi riak-riak kecil itu. Mungkin itu saja sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Ayo lanjutkan diskusi di kolom komentar. Mudah-mudahan kita menemukan solusi yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Mudah-mudahan ada teman-teman yang dekat dengan mereka yang bisa membaca diskusi-diskusi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.